untuk kita gunakan tawasul haq wa tawasul sabar wa tawasul mahal. Masih kita membahas dalam kitab At-Tawat penyakit dan obatnya yang ditulis oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Memasuki pasal tentang al-ma'asi tukhrijul 'abda min dairatil ihsan. Kemaksiatan itu mengeluarkan seorang hamba dari wilayah ihsan atau kebaikan. Sekali lagi, kemaksiatan mengeluarkan seorang hamba dari wilayah kebaikan. Bagaimana penjelasannya? Wa min uqubatiha annaha tukhrijul 'abda min dairatil ihsan wa tamna'uhu min sarabil muhsinin. Orang yang berbuat maksiat itu akan dikeluarkan dari wilayah kebaikan, dan apa yang diperoleh oleh orang yang berbuat baik berupa ganjaran pahala yang besar tidak diberikan kepada mereka yang bermaksiat. Dengan kata lain, pelaku maksiat terhalang darinya pahala yang besar dari kebaikan yang dilakukan. Kenapa? Fa innal insana idza basyara qawma man'ahu anil ma'asi. Karena kebaikan itu ketika memasuki hati manusia, maka hati tersebut pasti akan menghalangi atau menolak kemaksiatan. Ketika hati dipenuhi dengan kebaikan, maka kemaksiatan akan tertolak dengan sendirinya dari hatinya. Kenapa? Fa inna man 'abadallaha ka'annahu yara. Karena ketika manusia itu beribadah kepada Allah dan kualitas ibadahnya itu kualitas ihsan, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarah, yaitu untuk beribadah kepada Allah seolah-olah untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang ada pada diri seseorang, yang namanya seorang yang muhsin, orang yang baik itu, yang berbuat ihsan itu, maka lam yakun kadzalika illa bistila'i dzikrihi wa mahabbatihi wa khawfihi wa rajaihi ala qalbihi. Maka hatinya pasti dipenuhi dengan ingat kepada Allah, cinta kepada Allah, berharap kepada Allah, menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Hatinya sibuk dengan kebaikan-kebaikan. Ketika hati sibuk dengan kebaikan, maka kemaksiatan minggir, kemaksiatan tidak punya tempat pada hati orang yang mengarahkan hidupnya untuk selalu berbuat ihsan. Bihaitsu yasiru ka'annahu yushahidu. Apalagi kalau kemudian kualitas ihsannya itu sampai pada tingkatan setiap kita itu akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika sayahulu baina wa baina iradatil maksiyah. Maka ketika hal demikian itu ada pada diri seseorang, jangankan berbuat maksiat, ingin saja tidak kebayang bagi orang yang hatinya penuh dengan keihsanan di dalam diri. Fadlan an muwaqa'atina. Apalagi kalau saya melaksanakan itu hampir tidak mungkin. Fa idza kharaja min dairatil ihsan fatahu suhbatu rufqatihi al-khasah. Dan ketika seseorang itu keluar dari wilayah ihsan, artinya dia berbuat maksiat, maka dia kehilangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, perhatian Allah secara khusus akan hilang pada diri seseorang tersebut. Wa ayyusul al-hani, dan kehidupan dia yang menenteramkan, yang membahagiakan juga akan lama-kelamaan akan tercabut pada dirinya. Wa na'imuhum atam, termasuk kenikmatan yang sempurna tidak pernah didapatkan bagi orang yang memenuhi hatinya dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in aradallahu bi khairan aqarrahu fi dairatil umumil mu'minin. Dan demikian pula ketika seseorang
itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yaitu berada dalam kebaikan, maka dia akan bersama-sama dengan orang baik yang lainnya di kalangan orang-orang yang beriman. Fa in asahu bil ma'asi allati tukhriju min dairatil iman. Karena apa? Karena sesungguhnya kemaksiatan yang dilakukan itu, tatkala seseorang berbuat maksiat, sebenarnya dia telah keluar dari wilayah keimanan. Sebagaimana yang Nabi sabdakan sallallahu alaihi wasallam, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang yang berzina, tatkala dia berzina, maka dia itu sebenarnya tidak sedang beriman. Jadi seseorang ketika berzina itu berarti keimanan tidak ada pada dia. Tidak mungkin seorang itu berzina kalau dia itu berzina. Sebagaimana wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidak mungkin seorang itu yang beriman itu minum khamr tatkala dia beriman. Maksudnya adalah tatkala disodorkan khamr pada dirinya, ketika itu ada iman di dalam dadanya, dia tidak mungkin untuk minum khamr itu. Wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Sebagaimana tidak mungkin seorang itu mencuri kalau ada iman dalam dadanya. Maksudnya adalah tidak mungkin orang yang saat dia ingin mencuri itu ada iman di dalam dadanya akan melanjutkan untuk mencuri. Pasti dia akan membatalkan niatnya untuk mencuri. Ila akhir hadis. Nah, Imam Rahimahullah, dari penjelasan singkat ini, mari kita pahami bahwa diri kita ini, hati kita ini bergantung kepada apa yang mewarnai. Kalau kita mewarnai atau membiarkan diwarnai dengan kemaksiatan, maka wilayah kebaikan yang ada dalam hati kita akan menyempit. Dan sebaliknya, kalau kita memperbanyak wilayah kebaikan di dalam hati kita, dalam hidup kita, maka otomatis wilayah kemaksiatan akan menyempit. Dan ketika itu kita lakukan secara terus menerus, maka kemudian kita akan mendapatkan apa yang Allah janjikan, yaitu apa? Seseorang yang berbuat kebaikan itu karena dia melihat ketika beribadah seperti melihat Allah SWT, maka dia akan mendapatkan sawabun lil muhsinin, ganjaran yang sangat besar bagi orang-orang yang menebar kebaikan. Ini semuanya tidak ada yang sulit kecuali bagi orang yang tidak memiliki kemauan saja. Kapan kita punya kemauan untuk memenuhi hati kita, pikiran kita, perbuatan kita dengan kebaikan, saat itu pula Allah membuka pintu lebar-lebar jalan kebaikan yang bisa kita lakukan. Sebagaimana apabila kita ingin menjauh dari kebaikan dan kita ingin mewarnai dengan kemaksiatan, pintu terbuka begitu lebarnya bagi kita untuk berbuat maksiat. Tinggal kita bagaimana memilihnya. Hidup adalah pilihan. Kita memilih jalan kepada muhsinin, orang-orang yang berbuat baik, kebaikan, ataukah kita ingin berkelimbang alhamdulillah dalam kemaksiatan. Dan tentu saja kemaksiatan tidak gratis. Dia ada resiko yang harus kita tanggung. Bahkan di antara dampak kemaksiatan itu bukan cuma di akhirat, tetapi juga di dunia. Di antaranya bisa jadi musibah demi musibah, sakit demi sakit akan menghampiri kita semuanya. Oleh karena itulah kita semuanya diberikan kekuatan oleh Subhanahu wa taala untuk menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sip. Gimana? Ini. Tuh, spesiasi benar.